visual yang akan kita setting saat rendering nanti. Oke, ini seperti ini. Saya coba kopikan lagi yang satunya ini. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Saya akan melihat dari tampilan Enscape ya. Nah, ini. Jadi kalau seperti ini kan ketika kita mencoba untuk memutar sedikit objeknya seperti ini, maka objek yang di bagian kiri ini masih masuk dalam jangkauan kamera. Karena kalau tidak nanti percuma kita menempatkan objek yang cukup berat untuk dirender tetapi tidak tercapture oleh visual daripada kamera ya. Nah, ini contoh satu, saya akan merender seperti ini. Berikutnya, kita akan mulai mengatur kualitas daripada hasil kita ya. Pertama, kita masuk ke help di sini. Kemudian dan sekali lagi, jika video bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu tutorialnya atau video-video step demi step pemodelan dengan menggunakan Revit Arsitektur, teman-teman bisa cek link di deskripsi dan bisa membeli tutorialnya di link yang sudah saya bagikan. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kumata di channel BIM Engineering Polindo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tersetia di channel saya ini. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tutorial untuk pemodelan gedung dengan menggunakan software BIM Autodesk Revit dan dikombinasikan dengan software Enscape ya. Nah, di sini saya akan membagikan untuk tutorial yang terakhir atau video yang ke-25. Di video sebelumnya saya sudah membagikan bagaimana kita memodelkan landscape dan juga menambah vegetasi berupa bunga ya dan juga elemen-elemen pelengkap landscape lainnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk menambahkan vegetasi dan kita akan coba untuk mengatur untuk tampilan rendering. Oke, kita langsung di sini dari tampilan menu 3D modeling, teman-teman ubah tampilannya ke side dulu. Nah, kenapa diubah ke side? Agar di sini kita lebih mudah untuk mengatur tampilan bagian vegetasi atau tampilan elemen vegetasi dari tampak atas. Oke, kita langsung saja dari menu Selector teman-teman pergi ke menu Enscape ya. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki software Enscape, silakan di-download di internet. Ada yang versi gratis 30 hari, tetapi ada juga yang berbayar ya. Nah, di sini saya masuk ke pilihan Asset Library. Kemudian setelah di Asset Library ini, kita akan mulai mengeluarkan elemen ya, elemen dalam dari sini kategori yang akan kita masukkan ke dalam landscape kita. Pertama saya akan masukkan orang ya di sini. Sini contoh seperti ini, saya klik seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat posisinya sudah ada di sini ya. Ini saya close dulu di sini. Ya, ini teman-teman tinggal atur posisinya seperti apa, mau menghadap kemana. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini satu. Kemudian saya tambahkan lagi, misalkan di sini ada orang yang berjalan sambil teleponan ya di sini. Seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Kita klik OK. Nanti secara otomatis akan muncul di layar kita atau di screen kita. Jadi kita tempatkan posisinya seperti apa. Ini bisa diatur ya seperti ini. Saya contohkan seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi orang yang berikut di sini people ya di sini. Jadi people di sini saya tampilkan seperti ini. Kemudian kita akan mulai lihat di sini ada orang yang mungkin dalam style yang lainnya atau dalam posisi yang lain. Contoh di sini dalam posisi berjalan seperti ini atau karena ini adalah bangunan pendidikan laboratorium mungkin ada yang menggendong tas ya seperti ini. Kita coba saja ini satu kita tambah. Jadi teman-teman ini semua tergantung dari teman-teman semua. Objeknya seperti apa, mau dihadapkan seperti apa. Saya hanya memberikan contoh bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam software Revit ini ya.
Oke, kita lihat dari tampilan 3D modeling ya. Di sini saya sudah terlihat ya. Nah, ini satu, dua, ada kurang lebih ada 4 orang ya. Saya coba atur posisinya seperti ini. Oke, berikutnya saya setelah masukkan orang, saya akan memasukkan objek yang lain di sini. Oke, objek yang lain ini adalah eh, kendaraan. Sini saya masukkan vehicle. Oke, kita pilih vehicle dulu. Nah, di sini ada banyak ya macamnya atau tipenya. Teman-teman bebas memilih, silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Saya contohkan, saya masukkan mobil ini atau mobil yang ini dulu. Ini bebas ya. Saya coba yang ini saja. Oke, saya klik OK. Nah, karena ini mobil, saya coba letakkan dia di jalan ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini posisinya sudah seperti ini. Ini bisa dihadapkan seperti ini atau seperti ini. Oke, nah, yang pasti mobilnya ini harus berbeda ya. Kalau mau sama boleh, tapi mungkin hanya dua, karena tidak mungkin dia sama semua ya. Selanjutnya saya akan tambahkan tipe mobil yang lain, mungkin yang ini. Oke, di sini compact car ya. Klik OK lagi. Kemudian kita pasang di posisi dalam area parkiran ya di sini. Sini saya coba atur, ini ada area parkiran seperti ini, satu. Oke, mungkin saya tambah lagi di sini, 2 tipe lagi. Ini yang ketiga. Oke, kita tunggu. Kita letakkan di sini ya, jadi disesuaikan dengan posisi. Ini mungkin satunya di sini. Kemudian yang berikutnya saya akan menambahkan sepeda motor ya di sini. Kalau ini mobil, ini saya tambahkan sepeda motor atau bisa juga sepeda ya. Di sini dari teman-teman mau menambahkan apa? Saya contohkan sepeda motor di sini satu. Oke, ini satu, dua. Kemudian saya tambahkan lagi satu di jalannya seperti ini. Klik OK. Kalau sudah dirasa cukup, teman-teman bisa ke 3D modeling lagi. Sini saya close. Kita lihat di 3D modeling ya, modelnya sudah seperti ini ya. Kalau mau dibentuk atau mau diarahkan posisi yang lain tergantung dari teman-teman semua. Ini contoh misalkan ini arahnya terbalik, saya mau pindahkan di sini saja seperti ini. Saya lihat di sini 3D modelnya ya, dia sudah ada di sini ya, atau mungkin di belakang mobil ini ya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya saya akan menambahkan eh, trees ya atau pohon di sini, masuk ke asset library lagi. Kemudian kita akan memasang atau menempatkan tree ya di sini. Saya coba masukkan tree di sini. Oke, masuk di vegetation. Nah, di vegetation ini ada banyak yang bisa kita tempatkan. Contoh di sini saya mau menambahkan pohon ya. Oke, tapi pohonnya ini pohon yang tipenya yang bisa dipasang tapi tidak rimbun daunnya. Ini saya contohkan misalkan di sini ya. Nah, ini seperti ini. Oke, jadi dia tidak daunnya tidak rimbun dan bentuknya juga tidak terlalu melebar. Oke, kita cari. Teman-teman atur sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini contoh ini ya. Saya contoh masukkan pohon yang ini. Ini deciduous trees ya. Ini satu. Oke, saya klik OK. Saya akan coba memasukkan kurang lebih 5 jenis pohon ya di sini. Kita coba tempatkan dulu. Nah, ini saya coba tempatkan di sini satu. Oke, ini dua berjejeran ya di sini tiga. Kemudian di bagian sini juga saya akan tempatkan seperti ini. Oke, ini seperti ini dan di bagian berikutnya saya akan mengganti atau menambahkan pohon yang lain. Ini tekan escape di keyboard. Teman-teman nanti diarahkan akan mencari pohon yang lain di sini. Saya coba tambahkan bagian yang ini ya. Jadi kalau kita tadi memasukkan ini, sekarang saya akan masukkan yang sedikit lebih lebat. Ini Japanese maple ya ini. Jadi Japanese maple di sini saya coba tempatkan dia di sini saja di bagian tepi. Oke, di sini coba tempatkan seperti ini. Kemudian saya tambahkan juga beberapa bagian di
bagian sini ya. Ini satu. Oke, kemudian di sini juga saya tambahkan satu juga. Oke, kurang lebih seperti ini modelnya. Nah, yang terakhir saya akan tambah yang sedikit lebih besar, tetapi di bagian belakang ya. Sini. Tipe pohonnya pohon yang tinggi. Tadi saya sudah lihat di atas ini. Nah, ini modelnya bisa jadi seperti ini dan seperti ini. Ini saya coba eh, tipe S ya di sini. Tipe S di sini 3007. Oke, kita coba tempatkan di bagian belakang. Jadi rendering ini sebenarnya tergantung dari model atau konsep teman-teman semua mau seperti apa. Oke, saya hanya membagikan contohnya saja. Ini seperti ini misalkan. Oke, kita cukupkan. Saya rasa sudah cukup banyak ya. Nah, ini akan berpengaruh nanti terhadap animasi ya. Kalau kita menginginkan sampai dengan tahap animasi, maka ini akan sampai ke tahap animasi. Oke, kita coba render nanti. Untuk video animasinya saya tidak bagikan di tutorial, tapi nanti akan saya berikan preview video render animasinya seperti apa hasilnya ya. Ini contoh seperti ini. Oke, saya pergi ke software Enscape di sini. Baiklah, di sini sudah terlihat ya tampilan eksterior dengan penambahan vegetasi dan juga objek berupa mobil dan motor ya, dan juga manusia. Nah, di sini sudah terlihat cukup bagus menurut saya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengatur visualisasi untuk rendering. Nah, teman-teman perhatikan di sini, kalau saya lihat dari tampilan Revit, saya ubah ke tampilan Shoot. Nah, ada beberapa bagian yang, nah seperti kayak ini kita harus turunkan lagi ke bawah. Ini juga sama, kita turunkan ke bawah sini. Jangan sampai dia terlihat melayang ya. Jadi pastikan posisinya ini benar-benar berada di permukaan dan sebagian kalau bisa berada di dalam tanah ya. Seperti itu. Ini saya coba turunkan lagi. Oke, termasuk bagian yang ini, yang belakang. Ini saya turunkan juga. Kemudian saya lihat dari tampilan 3D modeling front, ini seperti ini tampilannya. Kalau dari tampilan right-nya, modelnya seperti ini. Dari tampilan back-nya, nah ini. Back ini masih ada beberapa yang terlihat melayang ya. Kita atur dulu. Kita turunkan levelnya di sini di minus 0,4. Oke, kemudian ini kita pindahkan lagi ke bawah. Kita turunkan sampai ke tanah. Ini juga kita akan atur. Oke, kita turunkan sampai ke tanah seperti ini. Oke, di sini sama kita turunkan juga. Dan yang terakhir di bagian ini ya. Ini kita turunkan juga. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah seperti ini. Kalau kita konsepnya renderingnya itu ada di spot view seperti ini, maka tentunya ini akan sangat membantu kita untuk mendapatkan view yang baik. Tapi jika kita akan merender dari bagian depan, sebenarnya bagian pohon yang di sini ini tidak akan terlalu memberikan efek ya. Jadi kita pindahkan saja. Kemudian yang ini juga kita coba pindahkan di bagian sini saja. Ini di bagian sini saja. Jadi visualnya itu benar-benar apa yang kita tempatkan itu tercover atau tercapture oleh visual yang akan kita setting saat rendering nanti. Oke, ini seperti ini. Saya coba kopikan lagi yang satunya ini. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Saya akan melihat dari tampilan Enscape ya. Nah, ini. Jadi kalau seperti ini kan ketika kita mencoba untuk memutar sedikit objeknya seperti ini, maka objek yang di bagian kiri ini masih masuk dalam jangkauan kamera. Karena kalau tidak nanti percuma kita menempatkan objek yang cukup berat untuk dirender tetapi tidak tercapture oleh visual daripada kamera ya. Nah, ini contoh satu, saya akan merender seperti ini. Berikutnya, kita akan mulai mengatur kualitas daripada hasil kita ya. Pertama, kita masuk ke help di sini. Kemudian kita perhatikan di sini ya, maksud saya di bagian visual settings. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur. Contoh saya mau untuk exposure-nya tidak menggunakan auto explode. Exposure. Ini saya matikan. Nah, tampilannya jelek seperti ini. Oke, jadi kita harus seimbangkan di sini.
antara exposure-nya di sini juga dengan field of view-nya. Nah, ini contoh saya tarik seperti ini. Nah, dia akan cari ya posisi yang pas. Ini kalau saya geser semakin ke kanan, dia akan capture-nya makin melebar ya. Seperti itu. Jangan lupa di sini kita mempunyai batasan untuk view-nya ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya rendering quality, teman-teman perhatikan di sini ada draft, medium, dan high. Di sini saya coba ke high saja. Kemudian untuk image di sini saya aktifkan auto contrast. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur saturasi ya di sini. Kalau saturasinya saya turunkan, dia akan tampak pucat seperti ini. Kalau saturasinya saya naikkan, ini akan lebih real ya ini. Untuk color temperatur juga sama di sini. Saya atur seperti ini. Oke, dan berikutnya untuk atmosfer. Nah, atmosfer ini kita akan mengatur namanya illumination. Illumination ini saya atur untuk sunrise-nya. Kita perhatikan di sini. Semakin ke kanan dia semakin terang dan semakin padat untuk cahayanya. Kemudian untuk wind-nya, anginnya, intensity-nya di sini saya coba terus sedikit seperti ini. Nah, yang terakhir untuk sky. Untuk awan di sini saya menggunakan skybox saja. Saya tidak menggunakan template yang lain. Di sini punya banyak pilihannya, punya desert, forest, mountain, dan selanjutnya. Nah, yang berikutnya terakhir di sini adalah output. Nah, output ini saya akan rendering dengan kualitas Full HD saja. Bagi teman-teman yang mempunyai spesifikasi laptop yang cukup mumpuni, dipersilakan menggunakan Ultra HD atau custom. Oke, di sini sudah selesai, saya close. Kemudian ketika saya rasa ini visualnya sudah cukup, saya akan mulai render. Jadi rendernya di sini saya menggunakan pilihan screenshot seperti ini. Nah, ini, oke, kita menunggu hasilnya ya. Ini dalam tahap exporting. Jadi semakin banyak elemen yang ditempatkan, semakin tinggi saturasi dan juga semakin tinggi kualitas output yang diharapkan, maka rendering image-nya ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman perhatikan kesesuaian antara kebutuhan daripada hasil rendering dengan spesifikasi laptop dan juga target ya. Mau seperti apa hasilnya. Oke, ini sudah 93%. Kita menunggu ya. Ini tampaknya sudah akan selesai. Kita lihat hasil dari renderingnya ini seperti apa. Saya coba ke sini, kemudian Resfit arsitektur, render with Enscape. Nah, ini yang terakhir di size-nya di 2,78 mega. Kita coba lihat hasil rendernya ya. Nah, hasil rendernya kurang lebih seperti ini. Jadi cukup tajam ya teman-teman di sini dan bayangannya juga dapat, kemudian visual belakangnya juga dapat. Oke, kemudian di bagian sudut juga saya pikir hasilnya sudah cukup baik menurut saya ya. Saya tidak tahu menurut teman-teman. Oke, selanjutnya di sini akan saya coba atur lagi untuk renderingnya. Di sini motornya saya hapus, saya ganti lagi dengan mobil di sini. Saya coba masukkan aset library-nya. Oke, kita akan memasukkan tipe mobil yang lain. Oke, sebentar kita belum diklik ya. Oke, ini sudah. Kemudian saya akan pilih vehicle di sini. Setelah kita pilih, saya akan coba menambahkan yang berwarna kuning ini satu. Oke, saya akan tempatkan di sini saja. Oke, mungkin dia akan seperti ini. Oke, oke. Nah, dan tambah satu lagi di sini ya, di parkiran ya. Ini mobilnya sama saya tidak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, saya rasa cukup. Saya kembali ke Enscape ya di sini. Di sini saya kembali ke Enscape. Nah, teman-teman perhatikan mobilnya sudah ada di sini ya. Nah, sekarang saya akan coba atur sedikit visualnya lebih ke depan ya di sini. Seperti ini, saya akan coba render lagi di sini. Oke, klik lagi, kita coba render lagi ya. Oke, ini sudah selesai. Kita coba lihat hasil rendernya yang kedua. Ini ada di bawah ya. Nah, ini kalau saya buka hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi menurut saya ini sudah cukup baik ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan rendering, itu tips dari saya yang bisa saya bagikan. Dan saya harap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman.
Dan sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu tutorialnya atau video-video step demi step pemodelan dengan menggunakan Revit Arsitektur, teman-teman bisa cek link di deskripsi dan bisa membeli tutorialnya di link yang sudah saya bagikan. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.